Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM H023313. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas dari pendidikan agama Islam yang dibawakan oleh Ibu Indah Rahayu SPDI MAG. Nah, kali ini saya akan membahas tentang demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan dibuat melalui musyawarah dan konsultasi antara pemimpin dan masyarakat dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip Islam syariah. Prinsip dasar dalam demokrasi Islam adalah menjaga keadilan, kebersamaan, dan kebebasan berpendapat sambil mematuhi nilai-nilai agama Islam. Namun, peran dan implementasi demokrasi dalam berbagai masyarakat Muslim dapat bervariasi tergantung pada interpretasi agama dan struktur pemerintahan yang berlaku. Demokrasi dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Melibatkan partisipasi warga negara Muslim dalam proses pengambilan keputusan politik dengan menghormati hukum Islam. Beberapa konsep penting dalam demokrasi Islam. Yang pertama itu syura. Syura adalah prinsip konsultasi dan musyawarah yang dianjurkan dalam Islam. Ini mengharuskan pemimpin dan warga negara untuk berunding dalam mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan penting. Yang kedua itu keadilan. Demokrasi dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip keadilan, di mana hak-hak individu dan kelompok harus dihormati dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara menjadi prioritas. Yang ketiga itu hukum Islam syariah. Demokrasi dalam Islam, hukum syariah. Hukum Islam harus menjadi kerangka kerja untuk proses pembuatan keputusan dan peraturan. Yang keempat itu perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi dalam Islam juga harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan hak-hak lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penting untuk diketahui bahwa ada berbagai pandangan tentang bagaimana demokrasi dalam Islam harus diimplementasikan dan pendekatan bisa berbeda antara negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Konsep ini dapat beragam tergantung pada interpretasi masing-masing individu atau kelompok dalam masyarakat Muslim. Mengapa kita harus bersikap demokratis dalam Islam? Nah, umat Islam harus bersikap demokratis karena sikap ini juga dicontoh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sikap ini mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama sebagai bangsa dan bernegara, dalam bangsa dan bernegara. Terus mungkin teman-temanku bertanya bahwa apa yang menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW memiliki sikap demokratis. Contohnya itu ketika beliau membentuk negara pertama kali dalam Islam, yaitu negara Madinah yang multi agama. Beliau tidak menggunakan Al-Quran sebagai konstitusi negara. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan datang dari diri pribadi saya sendiri, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.